shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 19 Padang Tengah. Selanjutnya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, Majelis Guru SDN 19 Padang Tengah beserta karyawan sekolah. Baiklah, pada saat ini saya berterima kasih sekali atas izin yang diberikan kepada saya untuk tampil di sini mengenai sosialisasi aksi nyata paket modul 1. Hal ini saya lakukan dengan tujuan yang mana paket modul 1 ini adalah paradigma dan visi guru penggerak. Apa latar belakang saya melakukan sosialisasi ini? Latar belakang diadakannya sosialisasi ini adalah untuk melakukan aksi nyata di sekolah tempat guru penggerak mengajar, agar pola pikir guru selama ini tentang arti pendidikan dan pandangan kita terhadap peserta didik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang mana Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, selain kita sebagai guru, kita harus mengetahui nilai-nilai dan peran yang dimiliki oleh guru penggerak, serta memiliki visi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah, insya Allah mudah-mudahan setelah mengikuti sosialisasi ini, seluruh ekosistem sekolah, itu baik dari guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, serta siswa, mampu merubah mindset tentang pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menghargai peserta didik agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid, memiliki nilai dan peran serta guru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, membuat visi sebagai guru yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, serta membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu siapa itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah penggerak pertama pendidikan Indonesia. Maka beliaulah Bapak Pendidikan Indonesia. Tapi apakah selama ini kita sudah mengamalkan pemikiran dari beliau? Nah, silakan kita simak video berikut. Untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mobil dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Video kedua
Belanda. Kita diajar bukan untuk cerdas, tetapi untuk diperbudak. Nah, seperti yang dikatakan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ingaso Sutolodo, Ingmadia Mangungkaso Keuri Handayani. Yang artinya jika di depan kita menjadi tauladan, jika di tengah kita ikut berpartisipasi dan ikut bekerja sama. Dan Keuri Handayani yaitu adalah semboyan pendidikan kita, yaitu di mana di belakang kita sebagai pendorong atau pemotivasi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah tempat persamaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Katanya, kalau kebudayaan sebuah negara, sebuah bangsa ingin maju, maka perbaikilah pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selama ini kita tahu bahwasanya ada teori-teori pendidikan dari negara luar, sementara teori pendidikan yang berasal dari negara kita sendiri yang dikeluarkan oleh Bapak pendidikan kita belum sepenuhnya kita praktikkan. Karena menurut beliau pendidik hanya seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemaikan, sementara sekolah bagaikan lahan tempat bertanam. Anak yang terlahir ke dunia menurut Ki Hajar Dewantara, yang melekat dalam kepala kita selama ini, siswa itu bagaikan kertas kosong. Jadi peran guru menuliskan dan mengisi dari awal karena menurut kita mereka tidak memiliki kemampuan. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu bagaikan kertas yang sudah penuh, namun masih garis putus-putus. Peran gurulah hanya untuk menuntun saja, menuntun kemana arah beliau siswa-siswa kita ke arah yang lebih baik. Kalau siswa kita memiliki kemampuan di bidang seni, maka kita tuntunlah ke arah yang memiliki seni. Sementara siswa kita yang memiliki kemampuan di bidang ekstra olahraga, maka kita tuntunlah menjadi siswa yang memiliki kemampuan di bidang olahraga. Jangan sampai kemampuannya tertutupi berdasarkan keinginan kita. Artinya kita memaksakan keinginan kita agar siswa menurut apa yang seperti kita inginkan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kalau kodrat alam, di mana siswa itu dilahirkan. Kalau dia lahir di kampung Padang Tongga, maka watak dan karakternya seperti warga Padang Tongga. Jadi jangan dipaksakan dia watak dan karakternya seperti orang Bukit Tinggi. Begitu juga dengan kodrat zaman. Kodrat apa itu kodrat zaman? Kalau kodrat zaman, kita yang berada di tahun 2021-2022 ini tentu akan berbeda cara pendidikan kita dengan mereka yang berada di tahun 1858 seperti kolonial Belanda tadi. Artinya kita mendidik anak tidak sama lagi dengan kolonial Belanda ataupun generasi ibu-ibu kita, nenek-nenek kita. Karena saat ini generasi kita sudah mengenal yang namanya TikTok, YouTube. Tapi kita masih mengajarkan bagaimana caranya anak-anak begitu menggunakan lidi, begitu menggunakan batu, atau menggunakan kali-kali dengan cara yang masih sama. Jadi padahal mereka sudah lebih pintar dari itu. Jadi akan merasa membosankan bagi mereka saat mereka diajarkan seperti itu. Selanjutnya, nah, peran siapa yang paling berpengaruh di sini? Peran yang sangat berpengaruh adalah keluarga. Keluarga adalah tempat yang paling utama, paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, baik bagi seorang anak. Keluarga ini cakupannya luas. Sekolah merupakan salah satu keluarga kedua bagi siswa. Selanjutnya, modul nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia menciptakan profil pelajar Pancasila. Apa itu
yaitu tujuannya yang pertama adalah berkebinekaan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu adalah tujuan utama dari pendidikan Indonesia. Selanjutnya adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Dari keenam tujuan pendidikan Indonesia ini, maka bangsa Indonesia itu hendaknya lah memiliki guru yang memiliki peran serta nilai sebagai guru yang seharusnya. Apa itu nilai dari guru? Yang pertama adalah reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Apa itu mandiri? Mandiri adalah kesadaran dari dalam hati kita ingin berubah tanpa ada penghargaan dari kepala sekolah, penghargaan dari masyarakat. Itu adalah mandiri. Insya Allah teman-teman kita di sini sudah memiliki sifat yang mandiri. Selanjutnya adalah reflektif. Apa itu reflektif? Reflektif ini mau menerima perubahan, tidak kekeh dengan pendirian yang selama ini bertahun-tahun kita amalkan, sementara pendirian itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, reflektif ini juga salah satunya adalah dengan cara mencari informasi yang penting rasanya untuk kemajuan pendidikan. Nah, jika kita tidak mau menerapkan sifat reflektif ini, maka kita akan tertinggal. Selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu adalah kerjasama yang terjalin antara kita sesama guru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Selanjutnya ada inovatif. Inovatif adalah sebuah kreativitas seorang guru dalam mendidik siswa, dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan pembelajaran yang merdeka belajar. Selanjutnya adalah berpihak pada murid. Sebagai guru, saat ini kita hendaknya mengetahui bahwasanya murid kita juga ingin dihargai, ingin gurunya berpihak pada murid. Selanjutnya peran guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pembelajar dan memimpin pembelajaran. Kenapa di sini kita ucapkan guru penggerak? Karena semua kita akan menjadi guru penggerak. Nah, yang selanjutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Apa artinya menggerakkan komunitas praktisi? Misalnya di dalam sebuah grup, atau kini kan ada grup SDN 19 Padang Tongga. Nah, di sana kita adalah semuanya ingin menjadi penggerak komunitas. Baik kita mampu di bidang ini informasi, kita lihai di bidang, kita adalah masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda sehingga suatu komunitas itu maju dengan berbeda-beda potensinya. Selanjutnya menjadi coach bagi guru lain. Artinya di sini jika ada teman-teman kita yang mampu di bidang matematika, silakan. Mungkin saya sendiri dan teman-teman yang lain mungkin belum memahami materi itu. Bergerak. Visi ini hendaknya dimiliki oleh setiap guru yang ada di sekolah ini. Dari visi ini kita gabungkanlah menjadi sebuah visi sekolah. Bagaimana cara kita membuat visi atau impian yang selama ini kita inginkan dari murid? Yang pertama adalah membuat pertanyaan utama. Artinya pertanyaan utama ini adalah misal kita ingin siswa kita mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita buat, apakah siswa saya mampu untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Nah, untuk membuat pertanyaan utama ini, maka hal yang paling penting adalah ambil pelajaran. Pelajaran artinya kita ambil yang positif-positifnya saja dari murid kita. Kalau ada murid kita, oh si Anu bandel, oh si Anu nak mungkin, oh si Anu nak mungkin. Dari presentasinya berapa murid kita yang mampu, yang bisa. Kita ambil yang positifnya saja, tinggalkan sifat-sifat yang negatifnya. Karena menurut hukum matematika, apabila nilai negatif lebih sedikit dibanding nilai positif, insya Allah hasil akhirnya adalah positif. Lalu selanjutnya gali mimpi. Gali mimpi ini mimpi apa yang kita inginkan dari siswa tersebut? Kita ingin murid kita menjadi kreatif. Kita ingin murid kita mampu bergotong royong. Kita ingin murid kita mampu bernalar kritis. Nah, maka kita galilah mimpi kita dari siswa kita tersebut. Nah, yang paling utama dari visi ini adalah jabarkan rencana. Dijabarkan rencana ini artinya visi kita sudah selesai. Nah, di situ ada rencana apa yang
lalu kita atur lagi eksekusinya. Artinya, siapa yang terlibat untuk mewujudkan, kapan kita akan mulai melaksanakan, di sanalah atur eksekusi. Sekarang kita akan membuat visi sekolah SDN 19 Padangboga yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, insya Allah ini akan kita laksanakan di kemudian hari setelah kegiatan ini. Selanjutnya modul 1.4 budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif akan tercipta dari lingkungan kita yang positif. Lingkungan positif memiliki keyakinan kelas. Dan yang paling khusus tersembunyi itu adalah peraturan kelas. Apa hubungannya budaya positif dengan modul-modul yang sebelumnya tentang Ki Hajar Dewantara, tentang peran dan visi guru, tentang peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak? Hubungannya adalah menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diambil contoh sebagai petani yang menanam benih-benih tumbuhan. Petani tersebut hanya menuntun tumbuh padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, atau jamur-jamur yang mengganggu kehidupan. Sama halnya dengan sebagai seorang pendidik. Kita hanya mengenyampingkan hal-hal yang membuat murid kita di luar jalurnya. Jadi artinya kita tidak memaksakan kehendak kita, dia harus berdiri lurus terus. Mungkin dia punya alasan kenapa dia untuk tidak tegak. Mungkin dia saat itu memiliki keinginan yang lain. Nah, sekolah apa? Sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi, serta menyenangkan, melindungi dan menghindari murid-murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Contoh, murid yang tadi malas menjadi semangat, bukan sebaliknya. Murid akan mampu menerima, bukan menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekeliling terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka hal ini tidak akan terwujud. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Menurut Ki Hajar Dewantara, sesuai sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin ada berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid sebagai pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun dari dalam diri sendiri, bukan karena orang lain. 3 hal motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen, 3 hal motivasi perilaku manusia. Yang pertama, orang tersebut melakukan sebuah kegiatan, melakukan sebuah tuntutan karena takut, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, karena takut dihukum, maka dia akan melakukan hal itu. Padahal ini adalah tingkatan terendah dari motivasi manusia. Selanjutnya, ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian. Hal ini adalah motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang nantinya jika tidak diberi imbalan atau penghargaan
ketiga adalah motivasi yang sangat penting bagi kita sebagai manusia, yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya sesuai dengan internal. Artinya dari dalam diri sendiri, bukan paksaan orang lain. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Dian Egosen, suatu keyakinan adalah lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan sekolah atau peraturan kelas? Karena keyakinan kelas lebih lembut dibandingkan peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan? Sama halnya dengan ibaratnya, bukan sama halnya ya, ibaratnya saat kita melaksanakan sholat. Jika ada keyakinan dalam hati kita bahwa sholat itu baik untuk diri kita, baik untuk kehidupan kita, maka kita akan melaksanakannya. Lain halnya dengan ada peraturan. Mungkin di sebuah keluarga yang orang tuanya itu adalah rajin beribadah, mungkin akan membuat peraturan kepada anaknya, jam sekian bangun, lalu sholat, jam sekian begini, jam sekian harus sholat zuhur, harus baca Al-Quran jam segini. Tapi sesaat dia keluar dari rumahnya, itu tidak lagi dia kerjakan, karena itu hanyalah peraturan di rumahnya dan tidak terjadi di daerah lain atau dilaksanakan dimanapun dia berada selain di rumah, karena dia tidak memiliki keyakinan. Jadi untuk menanamkan keyakinan kelas inilah yang akan nantinya akan menciptakan sebuah budaya positif. Selanjutnya, jika kita mengerjakan peraturan sekolah, maka kita nantinya jika tidak mengerjakan akan mendapatkan hukuman. Kalau jika kita terapkan keyakinan kelas, kita tidak menerapkan hukuman lagi, tetapi menerapkan konsekuensi. Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu akan menyakitkan jika terjadi, tapi kalau konsekuensi, kita sendiri yang ingin diri kita melakukan, ingin mengerjakan misalnya kita tidak membuat tugas, siswa tidak membuat tugas, dia merasa dirinya memiliki konsekuensi, maka dia akan membuat, Bu, saya beri hukuman, Bu, atau saya beri konsekuensi, Bu, saya ingin menulis sendiri, Bu, atau saya ingin mengulangi lagi, Bu. Sementara kalau hukuman itu akan menyakitkan, sudah kita tidak membuat, disuruh membuat, padahal hati kita mendongkol. Nah, itu akan menyakitkan. Tapi kalau keyakinan itu akan timbul dari sendiri, ingin mengerjakan kembali atau ingin dihukum. Selanjutnya, jika hukuman akan membuat anak sakit, baik fisiknya maupun hatinya, itu terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Begitu juga alam bawah sadarnya akan mengatakan kalau dia tidak suka, membenci sekali disiplin. Sementara konsekuensi itu akan menghargai disiplin. Kalau hukuman itu akan memberikan dorongan anak menyakiti diri sendiri. Contoh, dia terlambat bangun, maka dia tidak akan datang ke sekolah. Mungkin dia akan bersembunyi-sembunyi, akan terciptanya kondisi yang sangat buruk. Begitu juga kalau kita memberikan dia konsekuensi, maka akan mendorong anak untuk menyesuaikan diri, konsep diri yang lebih baik. Sementara anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan jika dihukum. Untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jika dihukum, anak merasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, merasa tidak berharga. Dan juga jika diberikan konsekuensi, maka anak hanya merasakan kehilangan haknya. Dia tidak dapat belajar sepenuhnya jika dia tidak hadir hari ini. Dia dibuat tidak nyaman jika teman-temannya diasingkan untuk sementara. Pada hukuman ini, itu tidak berlaku hanya untuk anak saja, tetapi juga berlaku untuk seluruh guru. Begitu juga hal yang kita rasakan jika kita melakukan sebuah kesalahan atau melanggar peraturan, jika kita dihukum, betulkah begitu rasanya Pak Ibu? Apakah kita tidak merasa dihargai lagi? Nah, jika kita menerapkan konsekuensi, kita
sama membutuhkan kesenangan, juga cinta dan kasih sayang. Dan paling ingin sekali, ingin kebebasan. Begitulah dengan siswa, dia ingin bebas, dia ingin memiliki rasa kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah dia juga ingin menjadi penguasa atau penguasaan terhadap masing-masing teman atau lingkungannya. Kontrol pada siswa dalam menghadapi nasihat kita. Yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum. Jika hal ini dilakukan, maka murid-muridnya hanya menghindari hukuman saja. Contoh, menghardik-hardik, menunjuk-nunjuk, itu adalah guru sebagai penghukum. Maka efek dari siswa hanya ingin menghindari hukuman. Kalau gurunya hari ini marah menunjuk-nunjuk, mungkin besok dia akan melakukan yang terbaik, akan melakukan sesuai perintah guru, tapi hanya untuk menghindari hukuman guru. Lalu lanjut, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini juga sama halnya. Kita memberikan kekecewaan kepada siswa, lalu siswa akan melakukan hal yang terbaik setelah itu, tetapi untuk menghindari hukuman saja. Nah, selanjutnya sebagai teman. Apa itu sebagai teman? Membuat alasan untuk murid. Ayolah, lakukan ini demi ibu. Merasa kamu tidak mau, ingat, ibu tidak pernah bantu. Kamu akan tergantungan. Nah, ini adalah sebagai teman. Jadi kalau kita sebagai teman, maka siswa kita melakukan ini hanya untuk mengharapkan imbalan atau keuntungan saja. Misalnya kita ingin dipuji, maka kita lakukan hal ini sebagai siswa. Atau kita melakukannya sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini juga siswa akan melakukan perintah kita untuk dipuji, bukan karena keinginan dari dalam dirinya sendiri. Yang paling tingkatannya yang bagus adalah menghargai diri sendiri sebagai posisi kontrol yang kelima, sebagai manajer. Bagaimana sebagai manajer? Kita tanyai dulu, contoh, ada siswa kita yang pakai sendal. Mungkin selama ini sebagian guru sudah melaksanakannya dengan bagus. Tapi ada juga teman-teman kita yang masih menghukum siswa saat menggunakan sendal tanpa menanyakan alasan yang lain. Tapi sebagai manajer, maka kita butuh banyak bertanya, menguatkan pribadinya. Apa yang kita yakini, siswa? Hari ini kenapa kamu menggunakan sendal? Apa masalah yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Maka di tingkatan manajer inilah hendaknya guru berada, agar siswa mampu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, bukan karakter yang dikucilkan. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Karena saat kita melakukan kesalahan, itu banyak hubungan yang rusak karena kesalahan kita. Tetapi melalui restitusi ini, justru kita memperbaiki hubungan, menasihati dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang menyakitkan. Tawaran, bukan paksaan. Artinya, bagaimana jika kita memperbaiki kondisi saat ini, nak, atau bagaimana caranya agar kamu besok tidak pakai sendal lagi, bukan sebaliknya. Kita ambil sendalnya, lalu kita bakar, itu akan menyakitkan bagi siswa. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam hati. Mungkin siswa tersebut, karena ada kemarin ini saya bercerita dalam suatu forum, mengatakan masing-masingnya memberikan alasan. Ada siswanya yang pagi itu harus mengantar barang ibunya untuk berjualan ke pasar, baru dia ke sekolah. Tentu dia akan terlambat ke sekolah. Tapi saat dia terlambat sekolah, dia mendapatkan hukuman, justru dia bahkan dikeluarkan dari sekolah. Bahkan ada yang siswanya pagi, mungkin di tempat kita juga seperti itu, dia pergi dulu mengeluarkan sapinya ke ladang. Nah, baru dia berangkat
tindakan yang akan menyakitkan baginya. Lalu restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Bagaimana cara melakukan restitusi ini? Ada 3 cara, ada 3 tahapan yang dilalui. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Saat siswa melakukan kesalahan, hal yang pertama kita lakukan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Bahkan gurunya sendiri, adakah cara yang lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain melakukan kesalahan? Itu juga dengan kita. Saat kita melakukan kesalahan, kita validasi dulu. Apa alasan kita melakukan hal ini? Lalu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak murid, tidak guru, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, oleh sebab itu adanya segitiga restitusi ini adalah untuk membuat karakter kita menjadi lebih baik. Kita juga katakan kepada siswa, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi, tolonglah perbaiki kesalahan kita. Lalu kita tanyakan keyakinan kelas. Apa yang sudah kita sepakati? Ini keyakinan kelas ini akan kita buat di masing-masing kelas. Lalu kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sebenarnya pertanyaan ini hanyalah contoh. Padahal kita sehari-hari Maesa dan Nabil berbuat salah itu tidak apa-apa. Namun, tentu Ananda Ibu punya alasan kenapa Ananda Ibu berbuat salah. Kenapa Nabil? Dia telah merugikan sayamu dan telah menjatuhkan sayamu. Nah, sikap yang dilakukan Nabil dan Maesa sudah benar, saling melindungi barang milik pribadi. Namun, ada sikap lain yang perlu Ananda Ibu tambahkan. Ananda Ibu masih ingatkah dengan keyakinan kelas kita? Apa? Saling menghargai, Bagus. saling menghormati. Ya benar. Lalu? Tidak mencontoh. Nah, Ananda Ibu sudah menyadari apa kesalahan yang dilakukan Ananda Ibu berdua? Sudah. Nah, sekarang rencana apa yang Ananda Ibu lakukan berdua untuk kedepannya? Baik sayamu, tidak boleh hidup. Iya, bagus. Nah, apakah Ananda Ibu berdua ingin saling bermaafan? Ini sudah melaksanakan yang lebih baik daripada ini. Nah, saya rasa mungkin teman-teman juga mengerjakan segitiga restitusi ini sejak dari awal, tapi namanya belum tentu. Lalu kita akan membuat keyakinan kelas. Hal ini kita praktikkan. Ajaib. 1. Maaf. 2. Tolong. 3. Permisi. 4. Terima kasih. Keyakinan kelas. 1. Kami saling menghargai. 2. Kami murid bahagia. 3. Kami akan memberikan kemampuan yang terbaik. 5S. 1. Senyum. 2. Salam. 3. Contoh keyakinan kelas. Kalau selama ini kan kita buat peraturan harus menggunakan seragam lengkap sekolah, menggunakan sepatu warna hitam. Hal itu kita ambil ke dalam keyakinan kelas, kita jadikan akan memberikan yang terbaik kepada sekolah, atau kami murid yang bertanggung jawab. Jadi tidak ada lagi kata-kata jangan, kata-kata tidak boleh. Nah, itu diganti dengan keyakinan kelas dengan bunyinya saling menghargai, kami akan memberikan yang terbaik, kami murid yang bertanggung jawab, kami murid yang bahagia. Mungkin masih banyak lagi contoh yang lain yang bisa Bapak Ibu buat. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Di sini saya mengambil kesimpulannya. Apa kesimpulan dari penyampaian saya ini? Kesimpulannya adalah selama ini kita mengamalkan dan mempraktikkan pemikiran yang berasal dari luar, berasal dari bangsa lain selain bangsa Indonesia. Sementara kita melupakan pemikiran yang hebat dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Pemikiran beliau ini sangat bermanfaat bagi kita. Kenapa baru saat ini kita merasakannya? Padahal sudah sejak dulu, sejak tahun 1920, Taman Siswa sudah berdiri. Karena kita sudah lama dijajah, makanya kita sudah terbiasa melakukan hal itu sesuai dengan kolonial Belanda. Oleh sebab itu, marilah kita berangsur-angsur untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kenapa harus pemikiran Ki Hajar Dewantara? Karena di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ada nilai-nilai yang ingin diterapkan kepada kita semua, yaitu nilai-nilai untuk merubah karakter siswa menjadi karakter yang lebih
Bahkan di Ajar Dewantara sendiri pernah mengorbankan anaknya karena dia masih mengamalkan pola pemikiran sesuai dengan kolonial Belanda. Salah satunya dia pernah mengusir anaknya yang sedang menangis saat dia bekerja. Anaknya ini menangis, lalu dia saat itu tinggal di luar negeri. Di sana ada musim salju. Jadi anaknya ini menangis, jadi dia lupa kalau di saat itu musim salju. Disuruh diusir keluar. Anaknya ini baru umur sekitar 5 atau 4 tahunan. Disuruh di luar. Saat itu dia ingin konsentrasi mengerjakan tugas. Dikunci pintu, dibiarkan saja. Kalau musim salju itu akan kedinginan. Saat itu dia sadar kalau anaknya di luar, tapi setelah dilihatnya anaknya sudah membiru. Nah, akhirnya walaupun seperti itu, akhirnya anaknya masih bisa diselamatkan. Jadi artinya saat itu dia memilih untuk tidak lagi memakai pola pikir yang menghukum anak. Maka dia memilih untuk memberi penghargaan kepada anaknya untuk menjadi anak yang lebih baik dengan cara pengasuhan yang berbeda. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.